Monitor OLED. Kalau kita bicara tentang kualitas gambar, memang monitor LED biasa kayaknya hampir nggak mungkin akan bisa mendekati kualitas OLED. Tapi apakah secara keseluruhan dia memang sebagus itu dan nggak ada kekurangannya? Yang paling bisa menikmati kehebatan OLED sampai 100% itu biasanya adalah gamer gitu ya. Walaupun kita melakukan hal yang lain selain gaming, tapi kalau untuk ngegame itu luar biasa memang OLED ini. Soalnya yang dilihat sama gamer itu adalah 100% gambar bergerak. Dan bergeraknya juga bukan bergerak pasif yang cuma ditonton kayak film gitu ya. Bergeraknya game itu adalah aktif dikontrol sama usernya. Akhirnya perbedaan kualitas gambar sekecil apapun akan berpengaruh. Dari perbedaan FPS, terus lagi perbedaan gambarnya ngeblur atau enggak, ada ghosting atau enggak, ada black smear atau enggak. Itu semua berpengaruh bukan hanya terhadap kenyamanan kita saat ngegame, tapi juga bisa menentukan apakah kita bakal jadi lebih jago atau enggak. Iya nggak sih? Monitor LED nggak bisa mengatasi semua masalah tadi. Satu hal dibikin bagus, ternyata hal yang lain malah jadi jelek. Contohnya response time. Satu monitor mungkin ada setting yang bisa membuat dia response time-nya jadi 1 milisecond betulan gitu ya. Dan akhirnya bener ghostingnya berkurang. Tapi ternyata overshoot-nya jadi muncul. Inverse ghosting-nya jadi muncul. Akhirnya yang namanya monitor LED tadi dibilang nggak bisa mengatasi semuanya. Yang bisa mereka lakukan adalah mencari sweet spotnya. Di titik mana response time-nya ya boleh dibilang bagus, nggak bikin ghosting, tapi di titik itu juga overshoot-nya juga nggak boleh ketinggian, Bre. Dan semua masalah tadi hilang di monitor OLED. Yang bikin beda, perbedaan teknologinya ada banyak banget. Jadi kalau di monitor OLED itu setiap pixelnya adalah lampu yang terpisah. Bisa dinyalain, bisa dimatiin. Jadi tiap pixel itu bisa nyala dan mati sendiri. Beda dengan monitor LED yang pakai backlight LED pastinya ya. Satu LED, satu lampu itu tidak menerangi satu pixel. Tapi satu area yang terdiri lebih dari satu pixel pastinya. Seberapa luas areanya tergantung teknologi LED yang digunakan. Nah, hal ini membuat OLED akan bisa menampilkan kontras yang jauh lebih bagus dan gak akan mungkin bisa disaingi oleh LED. Karena tadi satu pixel bisa mati, dia bisa hitam sempurna dan pixel sebelahnya bisa nyala putih terang banget. Beda dengan LED, kontrasnya adalah per area. Satu area bisa dibikin gelap, sebelahnya terang, tapi bukan per pixel. Per area. Kemudian untuk OLED, karena masing-masing pixel tadi adalah lampu yang terpisah, dia bisa dimatikan dan bisa dinyalakan langsung secara instan. Gak ada atau at least hampir gak ada delay. Response time-nya bener-bener 0 milisecond atau lebih tepatnya 0, sekian milisecond tapi udah masuk angka 0 lah ya. Sedangkan untuk LED proses untuk bisa menampilkan gambar dan cahaya itu ribet banget. Jadi akhirnya untuk bisa mencapai angka 0 itu hampir gak mungkin, Bre. Dibikin 1 milisecond bisa, tapi biasanya ada banyak syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti misalkan 1 milisecond bisa tercapai, tapi itu hanya dalam kondisi tertentu yang mungkin hanya sekitar 5 atau 10% kondisi dia bisa mencapai 1 milisecond. Sisanya paling ada di kisaran 2, 3, atau 4 milisecond aja. Jadi akhirnya gambar yang ditampilkan oleh monitor OLED akan jadi jauh lebih bagus dibandingin monitor LED. Tapi apakah sesempurna itu dan nggak punya kekurangan? Jelas tidak. Salah satu kekurangan terbesar dari OLED yang kita semua udah banyak tahu gitu ya adalah burn in. Ini adalah kondisi di mana ada gambar yang secara permanen nempel di layarnya dan nggak bisa hilang. Tapi apakah benar bahwa semua OLED pasti bakal burn in? OLED adalah singkatan dari Organic Light Emitting Diode, atau bisa disebut juga organic LED. Apakah artinya OLED dibuat dari makhluk hidup gitu? Bukan, Bre. Lebih tepatnya dibuat dari bahan yang ada di makhluk hidup. OLED terbuat dari carbon based material. Karbon ini adalah salah satu bahan penyusun kita, makhluk hidup. Beda dengan LED yang terbuat dari material semiconductor yang biasanya adalah campuran gallium dengan material lain. Karena OLED dibuat dari material organik, maka secara kodratnya dia memang akan lebih cepat rusak. Degradasinya akan jauh lebih cepat dibandingin LED. Wah, berarti bener dong. Semua OLED pasti bakal cepat burn in. Tahan dulu, Bre. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang burn in. Yang pertama, burn in itu nggak melulu tentang gambar atau tulisan yang nempel secara permanen. Kalau di layar kamu ada bekas item-item kayak gini, itu burn in. Penyebab utamanya ada banyak. Pertama, layar kita terlalu sering menampilkan gambar statis. Contoh, kita pasang wallpaper yang jarang diganti. Atau kita sering nonton berita yang naruh tulisan banner di bawah dan
dan nggak berubah-ubah tulisannya. Atau bisa juga kita sering main game yang ada static kontennya. Misalnya main game balapan yang ada speedometer di mana yang gerak cuma jarumnya doang, sisanya statis. Atau sesimpel taskbar Windows yang nongkrong terus di situ nggak pindah-pindah. Intinya satu, ada bagian dari layar yang sering menampilkan gambar yang sama dan tidak berganti-ganti. Cuma sayangnya hal ini sering kali kita lakukan tanpa bisa kita kontrol. Misalkan tadi Windows, ya memang otomatis sudah ada di situ gitu ya. Kita suka main game balapan, ya mau gimana lagi, speedometernya memang akan nongkrong di situ terus. Jadi apakah berarti burn-in-nya nggak akan bisa dihindari? Tenang, sabar dulu lah ya. Untungnya teknologi OLED sekarang udah canggih-canggih bre. Banyak yang udah punya fitur auto refresher atau pixel shifting. Atau kalau di monitor OLED yang punya Asus ini namanya adalah screen move. Singkatnya secara otomatis dan rutin monitor akan menggeser gambar yang tampil beberapa pixel untuk mencegah layar menampilkan gambar yang sama terlalu lama. Tapi untuk mode ini bisa aktif, monitornya harus nyolok listrik. Bahkan dibilang walaupun nggak dipakai lebih baik colokin listrik aja karena di balik layar fitur itu masih bekerja. Jadi tips pertama untuk kita bisa memperpanjang usia OLED, colokin listrik bre. Kalau misalkan harus dicabut, ya jangan terlalu lama. Colokin lagi, walaupun nggak dipakai nggak masalah. Tips kedua, usahakan dan kalau bisa sih malah pastikan bahwa layarnya tidak menampilkan gambar statis terlalu lama. Wallpaper rutin ganti, taskbar Windows bikin auto hide, pengaturan layar saat kerja rajin diubah. Terus bisa juga pakai screen saver yang menampilkan gambar bergerak atau yang bisa ganti-ganti gambar. Intinya adalah rajin merubah tampilan layar. Hal berikutnya yang bisa semakin memperpendek usia OLED adalah penggunaan brightness maksimum yang terlalu lama. Jadi sebisa mungkin kalau memang lagi nggak butuh-butuh banget, nggak usah pakai brightness maksimum. Beberapa monitor OLED seperti punya Asus ini udah punya mode screen saver, di mana saat dia idle beberapa waktu, otomatis brightnessnya akan dikurangi. Jadi pakai OLED nih agak-agak tricky gitu ya. Dipakai terus cepat rusak, dipakai maksimal cepat rusak, tapi kalau nggak dipakai juga cepat rusak. Jadi ya yang sedang-sedang aja kali ya. Hampir sama seperti kita menghandle baterai lithium. Lithium itu terlalu sering 100% nggak bagus, terlalu sering 0% juga nggak bagus. Jadi dipakai aja yang normal-normal aja settingnya, yang sedang-sedang aja. Pokoknya jangan sampai berlebihan lah ya. Hal berikutnya yang bisa memperpendek usia OLED adalah panas. Monitor OLED modern sudah banyak yang dilengkapi dengan heatsink yang didesain spesifik untuk mengurangi kemungkinan burn-in. Dan ini udah rata digunakan oleh banyak pabrikan monitor OLED. Jadi nanti pakai monitornya selain tadi jangan keseringan full, jangan keseringan nganggur gitu ya. Juga jangan sampai kepanasan bre. Kalau bisa pakai di ruangan yang ber-AC atau yang ventilasinya bagus. Udah gitu jauhkan dari sumber panas. Jadi misalkan kamu terbiasa naruh PC di sebelahnya monitor, di mana PC itu mengeluarkan panas yang berlebih, mungkin PC-nya dipindah ke bawah atau kalau mejanya gede ya udah dibikin jauh-jauhan aja nggak masalah gitu ya. Dan yang pasti kontrol penggunaannya. Semakin lama ya jelas bakal semakin panas. Itu adalah tentang burn-in. Kelemahan berikutnya dari monitor OLED yang banyak dikhawatirkan orang adalah flicker. Di mana flicker ini untuk orang-orang tertentu bisa menyebabkan pusing bahkan mual bre. Gak nyaman kalau kita lama-lama di depan layar. Hal ini untuk teknologi OLED zaman dulu mungkin iya ya. Tapi kalau untuk monitor OLED zaman sekarang kayaknya sudah semakin diminimalisir. Flickernya nggak bisa hilang 100% tapi sudah nggak seperti dulu. Pada OLED metode untuk mengatur brightness adalah menggunakan PWM dimming. Di mana displaynya secara cepat di on-offin atau istilahnya adalah on-off cycling. Contohnya untuk menampilkan brightness 50% itu berarti si OLED itu akan membuat 50% waktu LED-nya nyala dan 50% waktu LED-nya mati. Jadi dia on-off-nya 50-50. Nah, frekuensi seberapa sering dia on-off dalam 1 detik itu hampir sama seperti refresh rate dikasih satuan Hz. Untuk monitor OLED modern biasanya frekuensi on-off-nya sudah di atas 240 Hz. Bahkan ada yang sampai 480 Hz. Artinya dalam 1 detik ini layar yang kita lihat nggak ngapa-ngapain ini itu sebenarnya dia nyala dan mati 240 kali atau bahkan mungkin ada yang sampai 480 kali tiap detiknya. Flickernya ada tapi karena frekuensinya terlalu tinggi kita udah nggak bisa merasakan flicker yang ada di monitor ini. Tapi tentu saja frekuensi flicker tadi akan bergantung pada kualitas monitor LED masing-masing. Walaupun dibilang ada yang 240 ada yang 480 tapi yang mana itu kita nggak tahu. Soalnya jarang banget pabrikan nulis
tertulis di speknya berapa frekuensi flickernya bre. Response time ada, refresh rate ada, tapi kalau flicker kayaknya saya belum lihat deh ya. Flicker ini juga bukan hal baru karena di monitor LED juga ada flicker bre. Biasanya semakin rendah refresh rate sebuah monitor untuk LED itu akan semakin terasa flickernya. Jadi buat kamu yang khawatir apakah nanti kalau pindah OLED bakal terpengaruh dengan flicker, ya kalau kamu cobain pakai monitor LED 60 Hz kamu baik-baik saja, kemungkinan besar ya kamu akan baik-baik saja kalau berpindah ke OLED. Dan kurang lebih itulah dua kekurangan yang paling banyak dibahas orang tentang monitor OLED, burn-in dan flicker. Dimana dengan teknologi OLED yang ada sekarang sebenarnya hal itu sudah bisa semakin ditekan. Buktinya adalah udah ada banyak banget orang yang pakai OLED selama beberapa tahun dan masih baik-baik saja. Yang paling gampang kita lihat adalah OLED yang ada di smartphone. Udah dari sejak bertahun-tahun yang lalu smartphone itu sudah beralih ke OLED gitu ya. Smartphone yang saya pakai itu juga udah bertahun-tahun udah pakai teknologi OLED gitu ya. Dan sampai hari ini belum ada gejala burn-in sama sekali. Tapi bukan berarti potensinya hilang sepenuhnya. Tetap ada, cuma tadi udah ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa memperpanjang usia monitor OLED kita. Semoga bermanfaat.